Shalom, Shalom. puji Tuhan, selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian. Tuhan sudah menghimpunkan kita pagi hari ini di dalam rumahnya. Kita memberikan korban syukur kepada Tuhan dengan memberikan hati kita, hidup kita, memuji, memuliakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Oleh karena pertolongan Tuhan, Tuhan sudah menyertai kita sepanjang minggu yang kita sudah lewati. Bahkan dalam sepanjang hidup kita, tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Amin. Amin. Kekuatan, kesehatan, berkat Tuhan senantiasa ada menyertai, melingkupi hidup kita. Puji Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Di hadapan hadirat Tuhan kami ada pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih anugerah Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami boleh alami, kami boleh rasakan Tuhan. Pagi hari ini kami ada di dalam rumah-Mu. Kami rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Kami rindu untuk memuji, memuliakan Tuhan. Sucikan, kuduskan hidup kami, layakan hidup kami Tuhan, beribadah kepadamu pagi hari ini, bahkan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, firman-Mu yang akan datang kepada kami. Layakan hidup kami Tuhan pagi hari ini, lihat kerinduan hati kami, seluruh umat-umat-Mu yang menuju ke tempat ini, tibakan dengan segala selamat. Sama-sama kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Hadir dan bertahta dalam ibadah kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau ada di sama tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami. Kita angkat pujian. Satu-satunya yang kuandalkan. Engkau
rasa tenang hati kami Tuhan. Kaulah perlindungan kami, Engkaulah sukacita kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih sepanjang hidupku hanya dekat padamu Tuhan. hanya dekat padamu. Ada kekuatan Ada kekuatan baru, telah perlindunganku, keselamatanku. sama-sama lakukan. Ku ingin selalu Tuhan, Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. ku ingin selalu. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu Haleluya. tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu. Ingin selalu bersekutu denganmu, Tilik hati kami Tuhan. menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Terima kasih Bapa. Sungguh indah bersamamu Tuhan. Ada kekuatan yang baru, ada sukacita yang baru, ada pemulihan, ada peneguhan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami mendatangkan sukacita di dalam hidup kami. Kami akan memuji memuliakan Engkau Tuhan, sebab tidak ada yang sama seperti Engkau, tidak ada yang sebanding dengan Engkau. Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang kuat, Allah kami yang besar.
besar yang sudah menggenggam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Haleluya. Kita semua sudah merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dengan sukacita. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Dia. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, haleluya. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Dia. Hosana, Hosana, Hosana. Mari bangkit berdiri, lakukan pujian ini. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Haleluya. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Dia. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Dia. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Dia. Hosana, Hosana, Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Hosana, aku memuji Tuhan. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Kita masih memuji Tuhan. Kita angkat pujian. Oh Tuhan, pencipta langit bumi. Haleluya. Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan
Kita sama-sama tetap berdiri. Tuhanlah perlindungan kita, gunung batu perisai kita. Haleluya. Hanya Dialah yang menjadi sandaran, harapan kita, dan jawaban hidup kita. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Siapkan hati kita, lakukan pujian ini. Kalau ku cari damai, hanya ada di dalam Yesus. Haleluya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku
kami, Allah kami yang hidup, yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu, buat hadirat-Mu yang kami rasakan pagi hari ini. Pujian sembah kami naik di hadapan hadirat-Mu. Kiranya semuanya menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan saat ini kami akan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu di pagi hari ini. Setiap kami yang ada, Engkau lingkupi dan kuasai hati kepikiran kami oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu tinggal termeterai bahkan berbuah-buah di dalam hidup ini. Dan oleh kekuatan Roh Kudus-Mu kami semuanya menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Memberkati anak-Mu yang sudah memimpin kami di dalam puji-pujian. Bahkan seluruh pelayan Tuhan, kiranya urapan-Mu makin dibaharui dari hari ke hari dalam hidup dan pelayanan mereka. Nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu bagi kami. Urapan dan kuasa-Mu mengalir bagi hamba-Mu. Perkataan firman-Mu Engkau taruh bagi bibir mulut hamba-Mu. Bahkan bagi kami semuanya, urapan-Mu menjadi bagian dan milik kami. Kami duduk tenang menikmati kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh oleh kebaikan-Nya yang telah menjaga memelihara kita sepanjang minggu ini. Saya percaya keberadaan kami juga pada pagi hari ini oleh karena anugerah Tuhan. Haleluya. 2 minggu tidak bersama-sama dengan jemaat dalam beribadah. Tapi saya percaya bahwa Tuhan pun memberkati jemaat Tuhan. Kami ibadah pertama di Bulukumba dan minggu kemarin di Pendeta Lewi Suluh di PDI Bethesda Cipinang. Mereka Bapak Gembala titip salam untuk Gembala bahkan seluruh umat-umat Tuhan yang ada di tempat ini. Haleluya. Puji Tuhan, pagi ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Haleluya. Injil Yohanes pasalnya yang ke-5 pada ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Menghormati firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersama-sama bangkit berdiri. Ayat 1 saya baca, ayat 2 jemaat baik yang ada di gedung ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Saudara membuka Alkitab juga yang ada di rumah untuk sama-sama kita akan diberkati oleh Tuhan. Dan ayat 9 kita akan baca bersama-sama. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. 3. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. 3. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. 3.
Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. 3. Sama-sama, 2, 3. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Puji Tuhan, terima kasih untuk kerjasamanya. Silakan duduk. Haleluya. Bethesda, ya, banyak gereja yang menamakan gerejanya, apakah GPDI Bethesda ada di Makassar, mungkin karena mantan pengerja Pendeta Lewi Sulu juga pernah dari Makassar. Ketika mereka diutus untuk pergi melayani dan dia berada di Jakarta, dia gunakan juga kata Bethesda ini. Bethesda artinya rumah kemurahan atau rumah anugerah. Mengapa rumah kemurahan atau rumah anugerah? Karena kalau kita melihat latar belakang dari kolam Bethesda ini, di sana ada banyak orang yang sakit. Apakah orang lumpuh, orang buta, orang tuli, mungkin ada juga orang yang panu, cacar, berbagai penyakit, flu. Yang ada di sana. Mereka menantikan goncangan air ketika satu saat ada malaikat Tuhan yang turun untuk menggoncangkan air di kolam Bethesda itu. Dan siapa orang pertama yang turun, mereka akan sembuh. Saudara, pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk mulai dari pertanyaan yang disampaikan oleh Yesus kepada orang yang sakit. Alkitab mencatat, ya, tidak secara spesifik menyatakan orang ini lumpuh, tetapi sangat jelas tersirat di sini bahwa orang ini kesehariannya berada di pinggir kolam Bethesda, di serambi, salah satu serambi di kolam Bethesda itu. Dan dia terbaring di sana, di atas tilamnya, di atas kasurnya tempat dia berbaring, untuk menantikan goncangan air kolam Bethesda itu. 38 tahun dia mengalami penderitaan. Tidak jelas juga di sini dicatat apakah 38 tahun itu dia sudah berada di kolam Bethesda untuk menantikan kesembuhan, ataukah 38 tahun entah sudah berapa tahun dia sudah berada di kolam Bethesda untuk menantikan kesembuhan, untuk menantikan pertolongan dalam hidupnya. Saudara, dalam ayatnya yang ke-6 ada pertanyaan Yesus kepada orang yang sakit. Ya, boleh dikata adalah orang lumpuh 38 tahun. Ayat 6 dikatakan, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Saudara, kalau orang Manado bilang baterek, ya, apa ya? Mungkin pertanyaan ini adalah pertanyaan yang konyol, pertanyaan yang, ya, mungkin bagi orang ini, kok Tuhan sudah tahu
saya ini sakit dan tentunya yang saya butuhkan adalah kesembuhan. Kok tanya lagi demikian? Mungkin ketika satu kali, ketika kita datang ke dokter untuk periksa, ya, terus dokter bertanya kepada kita, mau sembuh? Ya, paling tidak kita jawab, ya iyalah, saya datang ke sini untuk paling tidak mendapatkan kesembuhan, dikasih resep obat. Apa kira-kira obat yang saya harus minum untuk saya bisa sembuh dari penyakit saya? Saudara, bukan main-main, tetapi ada satu kebenaran yang terkandung di dalam pertanyaan Yesus ini kepada orang yang lumpuh 38 tahun. Bukan pertanyaan yang konyol, bukan pertanyaan yang sia-sia, bukan pertanyaan yang tanpa maksud, tanpa tujuan. Tapi ada sesuatu, ada makna yang terkandung di dalam pertanyaan Yesus itu. Ini yang saya ingin bagikan kepada kita pada pagi hari ini. Apa makna arti yang tersirat dari pertanyaan Yesus? Maukah engkau sembuh? Saudara, kalau saudara punya pekerjaan, misalkan abang ya, bapaknya Butet, dia kan manajer. Terus dia bertanya kepada ya salah seorang anak pemuda, Dani, maukah engkau kerja? Jawabannya dua, apa? Mau atau tidak. Ketika Bapak Daniel bertanya kepada Daniel, maukah engkau kerja? Oh ya, Bapak Daniel bertanya kepada saudara Daniel juga ya. Maukah engkau kerja? Itu berarti ada pekerjaan yang dimiliki oleh Bapak Daniel Siahaan. Tidak mungkin Bapak Daniel Siahaan yang tidak punya pekerjaan lantas bertanya kepada saudara Daniel, maukah engkau bekerja? Sedang dia sendiri tidak punya pekerjaan. Ketika Yesus bertanya kepada orang yang lumpuh ini, 38 tahun, yang terus menantikan pertolongan, yang terus menantikan kesembuhan, maukah engkau sembuh? Pertanyaan itu juga datang kepada kita pada pagi hari ini. Maukah saya dan saudara sembuh? Maukah keluarga kita dipulihkan oleh Tuhan? Maukah anak-anak kita dipulihkan oleh Tuhan? Mungkin anak-anak kita sudah lama ya malas ke gereja. Kita pusing di rumah mengurus anak-anak kita. Mereka bandel, tidak dengar-dengaran. Ataupun suami kita yang bergumul terhadap suaminya yang ya, siang malam mungkin mabuk pekerjaannya. Pergumulan-pergumulan apa? Yesus datang bertanya kepada kita pada pagi hari ini, maukah engkau sembuh? Maukah engkau dipulihkan? Maukah engkau diberkati dalam hidupmu? Ini pertanyaan bagi kita, mengandung makna. Yesus punya kuasa. Yesus punya kesembuhan itu. Yesus punya jaminan untuk memulihkan rumah tangga kita. Memulihkan usaha kita, memulihkan pekerjaan kita. Saudara, ini makna yang terkandung dari pertanyaan Yesus kepada orang yang sakit 38 tahun. Maukah engkau sembuh? Yesus ingin menjanjikan kepada, menyadarkan orang yang sakit lumpuh ini 38 tahun.
kesembuhan itu ada pada saya. Banyak kali kita memperhatikan yang ada di depan kita, kolam Bethesda. Banyak kali kita tergantung dengan kolam Bethesda. Meskipun kolam Bethesda artinya adalah anugerah, rumah kemurahan, rumah anugerah. Sewaktu-waktu malaikat datang untuk menggoncangkan air kolam itu. Dan siapa yang pertama turun, dia akan sembuh. Tetapi ketika malaikat tidak turun, saudara, biar orang sakit itu mau berenang lagi di kolam itu, tidak akan pernah mengalami kesembuhan. Yang memberikan kesembuhan itu adalah Yesus, bukan kolamnya. Orang ini bergantung terus di kolam Bethesda itu. Saudara bisa bayangkan, 38 tahun alami sakit, lumpuh. Ya, bagaimana kondisinya, bagaimana keadaan orang tersebut? Berbau. Ya. Dan bisa saja karena dia terus menantikan pertolongan, menantikan mujizat, menantikan kesembuhan itu yang setiap hari, setiap bulan, setiap tahun dia nantikan. Akhirnya tidak kunjung datang juga. Kalaupun ada goncangan air di kolam itu dan ketika dia ingin turun ke sana, orang lain sudah turun. Dan sampai kapanpun orang ini tidak akan pernah alami kesembuhan di kolam Bethesda. Sampai kapanpun tidak akan. Jangan bergantung kepada manusia. Jangan bergantung kepada hal-hal yang mungkin sepertinya memberikan pengharapan. Jangan bergantung. Mari kita bergantung kepada Tuhan. Mari kita bergantung sepenuhnya, berpengharapan hanya kepada Yesus. 38 tahun bukan waktu yang singkat. Dia alami penderitaan itu dan saya katakan bisa saja dia sudah kecewa. Dia hilang pengharapan. Bahkan orang memuji katakan, ya mau diapa nih, daleku nih. Nasibku sudah begini. Ya, takdirku sudah ditentukan seperti ini. Sakit terus. Sakit terus, sakit terus. Takdirku sudah ditakdirkan oleh Tuhan untuk menjadi orang yang miskin terus. Untuk menjadi orang yang tinggal di dalam keterpurukan, tinggal di dalam dosa. Itu saudara tidak. Kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan ini, dari kisah ini, saudara, saya bisa katakan bahwa orang ini sudah, meskipun dia berusaha untuk turun, tapi dia menyadari bahwa tidak akan bisa. Tidak akan mungkin saya sembuh. Tidak akan mungkin saya mengalami pertolongan. Sebab ketika saya mau turun di kolam itu, ketika ada malaikat goncangkan air, saya mau ke sana, orang lain sudah turun. Bahkan dalam ayat 8 dikatakan, dalam ayatnya yang ke-7 dikatakan, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan. Ini dipakai kata kurios, bisa juga diartikan Tuhan. Karena kalau kita membaca konteks dari ayat 1 sampai ayat 15 ini, orang itu nanti mengetahui Yesus ketika ia berada di dalam bait Allah, disembuhkan oleh Tuhan. Ayat ini, ayat 7 berkata, Tuhan, bukan Tuhan. Tuhan. Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang.
Saya bisa bayangkan bahwa orang ini telah ditinggalkan oleh keluarganya. Orang ini tidak dipedulikan lagi, ditolak oleh keluarganya. Kamu bikin susah saja. Kamu bikin pusing, bikin susah keluarga. 38 tahun merawat orang yang sakit lumpuh 38 tahun bukan sesuatu yang gampang. Haleluya. Merawat orang yang sakit biasa saja. Ya. Susahnya, itu sakitnya, tidak mudah. Apalagi merawat orang yang sakit 38 tahun, lumpuh. Makanya dia katakan, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku. Meskipun di sana ada orang buta. Tapi orang buta dia mungkin sudah, kan orang buta tidak pincang toh. Orang lumpuh, orang buta tidak lumpuh kan. Dia bisa saja lari ataupun ada orang keluarganya yang masih peduli dengan dia yang mengantar dia. Kalau ada goncangan dorong. Iya, mau bikin apakah yang pasti kalau kau pertama turun pasti sembuh. Tidak ada harapan bagi orang yang lumpuh 38 tahun. Tidak ada lagi pengharapan bagi dia. Yang seharusnya ketika dia ditanya oleh Yesus, maukah engkau sembuh? Yang harus dia katakan, yang harus dia jawab adalah, ya saya mau sembuh. Tapi dia berkata, tidak ada orang yang menurunkan aku. Saudara, ini ciri orang kalau sudah hilang pengharapan. Ciri orang yang kecewa, yang selalu menantikan pertolongan, ini terus berdoa, tambah puasa lagi 1 bulan, puasa terus, berdoa terus, datang ke gereja bawa korban persembahan persepuluhan sekalipun. Tapi akhirnya pada satu titik dia merasa, wah, sia-sia, percuma. Akhirnya dia menyalahkan orang lain. Tidak ada orang yang menurunkan aku. Banyak kali kita menyalahkan orang. Itu karena dia. Karena orang tidak mau tolong saya. Orang tidak mau perhatikan saya. Bukankah itu sering terjadi dalam kehidupan kita ketika pada satu titik kita sudah berada pada satu titik yang membuat kita kecewa dan sepertinya mau mengundurkan diri, tidak mau lagi mengikut Tuhan. Bahkan apa yang dikatakan oleh orang ini, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Bukan cuma menyalahkan orang lain, tapi menyalahkan keadaan dan menyalahkan diri sendiri. Orang lain sudah turun lebih dulu, saya mau berusaha ke sana, baru bergerak sedikit, orang lain sudah turun. Goncang lagi, mau bergerak, orang lain sudah turun. Menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pagi hari ini Yesus bertanya kepada kita, maukah rumah tanggamu dipulihkan oleh Tuhan? Saudara, sekian lama mungkin kita sudah berdoa untuk suami kita atau istri kita atau pekerjaan kita atau bergumul dengan penyakit kita. Tapi sampai saat ini mungkin 38 tahun tidak ada tanda-tanda perubahan. Tidak ada tanda-tanda harapan.
Tapi Yesus datang kepada kita pada pagi hari ini. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau dipulihkan? Maukah bisnismu diberkati? Maukah usahamu diberkati oleh Tuhan? Maukah keluargamu dibawa kepada Tuhan? Maukah hubunganmu dengan suami istri kembali dipulihkan oleh Tuhan? Jangan menyalahkan orang lain. Jangan mengalahkan keadaan. Jangan menyalahkan diri sendiri. Tuhan punya rencana dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Saya tidak tahu berapa lama kita sedang bergumul dengan penyakit kita. Tapi pada pagi hari ini Tuhan datang kepada engkau dan saya. Maukah engkau sembuh? Di depan kita ada tubuh dan darah Yesus. Oleh Yesaya berkata, Yesaya pasal 54. Coba kita lihat. Ini nubuat tentang penderitaan Yesus. Nubuat akan karya penyaliban Yesus. Yang Yesus akan lakukan di kemudian hari. Yesaya 53 ayat 1 mulai. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Dia biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Haleluya. Kita mengira dia dihukum oleh Tuhan. Kita mengira bahwa ia ditindas oleh Allah karena kesalahannya. Tidak. Yesus disiksa. Yesus mengalami penderitaan. Yesus mengalami penolakan. Itu untuk kita manusia. Untuk saya dan saudara. Alkitab katakan, sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Amin. Oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib, sesungguhnya penyakit kita. Penyakit apapun. Penyakit saya. Ada asam lambung. Kadang juga mengalami asam urat. Semua asam. Penyakitkulah yang ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Kalaupun hari ini saya masih merasakan asam lambung, merasakan asam urat, itu proses untuk saya tetap percaya, beriman, berharap hanya kepada Yesus. Saya percaya satu waktu Tuhan pasti menolong saya. Maukah engkau sembuh? Haleluya. Ini pertanyaan datang kepada kita. Bukan sekedar pertanyaan yang konyol. Bukan sekedar pertanyaan yang tidak ada kuasa di dalamnya. Tapi pertanyaan ini mengandung kuasa. Mengandung arti yang sangat dalam bagi saya dan saudara. Artinya apa? Yang bertanya ini bukan siapa-siapa. Tapi yang bertanya ini justru dialah yang mempunyai kuasa itu. Justru orang yang lumpuh 38 tahun menyadari
bahwa yang ada di hadapannya itu adalah Sang Pembuat mujizat. Bahwa yang ada di hadapannya adalah Yesus, Mesias, Anak Allah yang hidup. Haleluya. Saya dan saudara sudah banyak kali baca Alkitab, baca firman Tuhan. Ya, orang lumpuh ini saya percaya dia belum pernah baca Alkitab. Ya. Hanya yang baca itu imam-imam, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang akan menyampaikan kepada mereka, menguraikan kepada mereka. Tapi mengetahui tentang Mesias itu, dia belum tahu, dia belum kenal. Saudara, nanti ketika dia mengalami mujizat Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-8, Yesus tidak marah kepada orang ini. Saya bertanya kepada kamu, maukah engkau sembuh? Tidak usah embel-embel jawab yang lain. Jawab saja iya atau tidak. Yesus tidak marah. Banyak kali kita ketika ditanya, maukah engkau makan? Wah, harusnya jawabannya mau. Iya, saya ini sudah tidak makan 1 minggu dan saya sudah banyak kali minta-minta, datang ke sana, datang ke sini, tapi kasihan tidak ada. Harusnya tinggal jawab iya atau tidak, tapi tak putar-putar di sana. Banyak kali kita bikin diri kita rumit sendiri. Padahal pertolongan itu ada di depan kita. Mujizat itu ada di depan kita. Tapi kita yang membuat diri kita tak putar-putar. Sama seperti bangsa Israel, putar-putar di tanah perjanjian, tanah apa? Padang gurun, tak putar-putar di sana. Haleluya. 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 Maukah engkau sembuh? Mari bangkit berdiri pada pagi hari ini. Penyakit kitalah yang ditanggungnya. Baik penyakit secara jasmani, baik penyakit secara rohani. Dosa-dosa kita telah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. 1 kali untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kita siapkan hati kita untuk menikmati tubuh dan darah Tuhan. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan berkata, seberapa banyak kali kamu makan dan minum, engkau memperingati akan kematianku di atas kayu salib. Haleluya, haleluya. Haleluya. Siapkan hati kita. Saya percaya mujizat masih ada. Pemulihan yang Tuhan kerjakan itu masih ada. Mungkin engkau bergumul 10, 20 tahun. Ataupun ada yang bergumul 38 tahun. Dengan semua pergumulan-pergumulan kehidupannya. Tapi Yesus masih punya kuasa dalam kehidupan kita. Masih ada harapan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah Allah
Tuhan pagi hari ini. Kita sudah bersekutu dengan kebenaran firman Tuhan yang adalah makanan bagi rohani, bagi jiwa. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Darah perjanjian, darah anak domba, darah yang kudus, yang tak bercacat. Haleluya, haleluya. Ada kuasa dalam tubuh dan darah Yesus. Ada kuasa, ada harapan, ada pemulihan. Haleluya, haleluya. Ada pengampunan akan dosa. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Pagi hari ini pengharapan baru Tuhan berikan bagi kami. Mungkin selama 38 tahun kami bergumul dengan sakit kami. Kami bergumul dengan penderitaan kami. Kami bergumul dengan masalah-masalah kami Tuhan. Tapi di hadapan kami ada pribadimu yang bertanya. Kami tidak lihat tapi firman-Mu nyata bagi kami. Maukah Engkau sembuh? Ini bukan sekedar pertanyaan yang biasa, tapi ini mengandung arti bahwa Engkaulah yang punya kuasa Tuhan. Hanya Engkau Yesus. Kami tidak mau mengandalkan kolam Bethesda kami. Kami tidak mau mengandalkan siapa-siapa. Kami tidak mau mengandalkan apa-apa dalam kehidupan kami. Kami hanya mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau kembali mengizinkan kami untuk menikmati tubuh dan darah-Mu Bapa. Sucikan dan kuduskan hamba-Mu. Sucikan dan kuduskan kami para pelayan-pelayan-Mu. Sucikan dan kuduskan kami dari orang tua, anak muda, remaja sampai kepada anak-anak sekolah minggu yang akan menikmati tubuh dan darah ini Bapa. Sehingga kami ketika kami menikmati, kami mengakui ini adalah tubuh Tuhan sendiri, ini adalah darah Yesus sendiri yang sanggup untuk menyembuhkan kami, yang sanggup untuk memberkati kami, yang sanggup untuk memulihkan kami Bapa. Penyakit kamilah yang Engkau tanggung di atas kayu salib. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan oleh pengorbanan-Mu. Pagi hari ini kami kembali akan menikmati tubuh dan darah-Mu. Sekali lagi layakkan kami semua Bapa. Baik kami yang ada di dalam ruangan ini, yang ada di luar ruangan, maupun umat-umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Layakkan kami semua Bapa. Kami akan makan dan minum tubuh dan darah-Mu ini dengan iman. Kami percaya bahwa kuasa-Mu yang tak terbatas itu membaharui, memulihkan, menyembuhkan setiap kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima tubuh dan darah. Haleluya. Amin. Ada kuasa. Ada kuasa. Silakan duduk. Dalam darahnya, darah domba Allah, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba, ada kuasa, ada kuasa.
Mari percaya ketika saudara sudah mengambil roti yang adalah tubuh Tuhan dan anggur yang adalah darah Yesus. Percaya, imani itu. Ketika engkau bersekutu dengan tubuh dan darahnya, engkau akan dipulihkan Tuhan. Engkau akan mengalami pintu-pintu akan dibukakan oleh Tuhan. Anugerah-anugerah yang terindah Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Sakit penyakit kita akan disembuhkan oleh Tuhan. Mari angkat tubuh Tuhan sambil dengarkan firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk tubuhmu Bapa. Layakkan kami. Kami akan makan tubuhmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat cawan tinggi-tinggi melebihi kepala kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk tubuhmu. Terima kasih untuk darahmu Bapa. Kami akan minum darahmu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita minum. Haleluya, haleluya. Mari berikan sorak-sorak kemuliaan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur untuk tubuh dan darah Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu Bapa. Kami percaya ada kuasa di dalam darah-Mu. Ada kuasa dalam tubuh-Mu yang telah dipecah-pecahkan bagi kami Bapa. Terima kasih buat pengampunan yang Tuhan kerjakan bagi kami. Terima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih untuk pemulihan yang Tuhan sudah berikan. Meskipun kami belum melihat, tapi kami terus percaya. Kami terus berharap kepadamu. Dan pengharapan kami tidak sia-sia. Tapi pengharapan kami pasti, pengharapan kami kekal selama-lamanya kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang kami sudah nikmati. Bahkan terima kasih juga untuk firman-Mu. Tuhan, berkati setiap umat-umat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah sama-sama kami akan menikmati anugerah-anugerah Allah dalam setiap kehidupan kami. Apapun pergumulan kami, apapun persoalan kami, masalah, keadaan, situasi yang menakutkan bagi kami sekalipun, sekali-kali kami mau tetap percaya. Karena hanya satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Hanya Engkaulah Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Engkau yang ajaib, Engkau yang kekal, Engkau Raja Damai. Terima kasih Bapa untuk segala anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami akan melanjutkan ibadah kami dengan membawa korban persembahan kami. Berkati kami yang akan memberikan korban persembahan kami. Apa yang masih ada pada kami, Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu, dan kami akan bawa persembahan kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita lanjutkan dengan membawa korban persembahan kita untuk Bapak Ibu saudara-saudara yang bertugas. Silakan mempersiapkan diri. Kita angkat pujian, Tuhan Yesus baik. Selalu baru rahmat-Mu bagiku.
kita sejenak, kita akan mendengarkan pengumuman. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Jumat pukul 3 sore, doa dan puasa bersama. Pukul 6:30 malam, persekutuan doa. Pukul 8 malam, latihan ibadah raya pertama. Kepada para orang tua, jangan lupa untuk membawa anak-anak kita pada Sabtu ceria pada pukul 8 pagi. Hari Minggu, pukul 8:30 pagi, ibadah raya pertama. Dan pukul 6:30 malam, ibadah raya kedua. Jadwal pelayan ibadah raya pertama Minggu 10 Oktober 2021. Pemimpin pujian Ibu Hernita Isme. Musik oleh tim musik. Singers hamba Tuhan Sofianti dan Bapak Daniel Siahaan. Rebana, Erin, dan Vena. Multimedia Vanessa dan Tere. Kolektan Bapak Otniel Amba dan Bapak Musa Sakto. Aser Bapak dan Ibu Uhat Sibuya. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Ibu Gloria Kailen. Musik oleh tim musik. Singers Ibu Yohana Medi dan Ibu Erni Mosiawo. Multimedia Daniel. Rebana, Clara, dan Ein. Kolektan Bapak Teddy Mosialo dan Bapak Medi. Aser Ibu Rita. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Dia segala pujian, hormat serta. Dan ingat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Bawalah pulang warta jemaat yang telah dibagikan. Kiranya menjadi berkat bagi Anda dan keluarga Anda. Demikian warta jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, tidak ada pengumuman tambahan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita yang sudah datang beribadah kepada Tuhan, bahkan yang berada di rumah menyaksikan secara online. Tuhan Yesus juga memberkati. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Kami memuji Kristus.
hormat dan syukur hanya kepadamu ya Bapa, karena Engkau yang layak menerima pujian kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami. Tuhan sudah memberkati setiap umat-Mu yang telah mengikuti ibadah ini, baik yang hadir di tempat ini dan mungkin ada di rumah mereka. Tuhan memberkati. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang bimbang dan dalam berbagai pergumulan hidup, Yesuslah jawaban atas semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak karena Engkau sungguh baik bagi kami. Kami tak dapat membalas segala kebaikan-Mu bagi kami selain dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Seluruh kegiatan sepanjang minggu berjalan, Tuhan memberkati. Bahkan umat-Mu yang telah meletakkan korban persembahan, bahkan milik-Mu yang dikembalikan, Tuhan kiranya akan melipat gandakan apa yang tinggal pada mereka, sehingga jadi kekurangan, tapi akan menjadi pintu berkat di mana Tuhan taruh dengan tidak berkekurangan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau sudah menolong kami. Kekasihku di dalam Tuhan, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kekuatan di dalam Roh Kudus menyertai kita terus mulai saat ini kekal selama-lamanya. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat siang, selamat hari Minggu